Hari ini saya akan kembali touring dari Bandung menuju Bali pakai motor Beat Street. Beberapa kali saya solo touring dari Bandung ke Bali sendirian. Banyak dari teman-teman semua di video sebelumnya yang berkomentar tentang kritik dan saran untuk video sebelumnya. Oke, sekarang ikuti saya untuk touring dari Bandung ke Bali menggunakan motor Beat Street. Kita akan melewati 1000 km, 3 provinsi, 18 kabupaten dan kota, dan 1 selat Bali. Ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah komen di video sebelumnya. Semua yang kurang di video sebelumnya akan saya perbaiki di video kali ini. Let's go! Oke, untuk persiapan yang pertama, kita akan pasang lampu tambahan dulu teman-teman. Karena kita akan menjelajahi jalur selatan di malam hari, mau kita harus pasang lampu ini supaya jalanan terang. Nah, untuk pengeluaran pertama, lampu 100.000 beres. Pakai yang ini ya guys. Perjalanan kali ini akan menempuh jarak sekitar 1000 km lebih. Demi kesehatan mesin, kita akan ganti oli dulu teman-teman. Ganti oli 69.000 di SPBU Shell beres. Oke, sekarang jam 7:03 kita langsung melakukan perjalanan. Dari saat ini saya sudah berada di stopan Kiara Condong. Dan teman-teman tahu stopan Kiara Condong ya, begitulah nah teman-teman. Mungkin teman-teman bisa umroh dulu atau menyelesaikan studi S1-nya jika kejebak macet di stopan ini. Selesai dari stopan Kiara Condong, saya sekarang masuk di Jalan Nasional 3, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta. Let's go. Karena perjalanan malam, jadi kita harus beli dulu kopi kenangan, teman-teman. Kita beli americano dulu biar tidak mengantuk. Let's go. A few moments later. Jadi tadinya mau isi bensin di sana, tapi ngelihat ada antrian gini dan juga bensinnya sudah kedap-kedap gini, jadi capek gitu teman-teman. Jadi mending nanti aja di daerah Nagrek gitulah, supaya tidak menghabiskan waktu seperti itu. Oke, karena makin menipis bensin, kita akan cari dulu pom bensin teman-teman, karena ini memang udah sedikit ya. Nah, di depan ada pom bensin. Let's go. Dan ternyata antri lagi. Yaudah, kita langsung cari lagi yang kosong lah pom bensin. Mungkin di depan ada. Kita lihat. Let's go. Dan sebelum nyampe Nagrek, saya nemu pom bensin dan alhamdulillah ya tidak ngantri. Oke, dan tadi pengeluaran pertama untuk bahan bakar sebesar 35.000 teman-teman. Itu udah full tank ya. Dan kita tidak tahu untuk misi kedua ada di mana, mungkin di Banjar. Perkiraan saya sih di Banjar karena 100 kilo dari sini itu akan menghabiskan bensin full tank teman-teman. Mungkin kita lihat aja lah. Let's go. Yang tidak disukai dari jalur selatan adalah jalanan yang sempit dan juga berkelok. Dan saat ini banyak sekali bis-bis yang harus disalip gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita di belakang bis, karena yang pertama kita bisa
dikentutin gitu oleh knalpotnya. Yang kedua juga berbahaya gitu kalau misalkan kita berada di belakang. Jadi mau nggak mau kita harus salip, tapi kita harus lihat sikon dulu, jangan sampai salip menyalipnya tidak safety gitu ya teman-teman. Let's go. Dan oke teman-teman, selamat datang di Tanjakan Legend Nagrek, dan selamat datang di petualangan kita kali ini. Petualangan baru dimulai dari sini sih menurut saya, karena ya begitulah, memang rute dan juga suasana jalan yang mendukung itu untuk berpergian jauh dibandingkan kita pas melewati kota Bandung tadi teman-teman. Jadi masih ya suasana pulang kerja gitu ya kalau misalkan tadi. Nah kalau sekarang udah masuk ke wilayah ini, kita serasa dibawa untuk keluar kota teman-teman. Let's go. Dan di 50 km pertama kita sudah sampai di kawasan Limbangan, tepatnya di Garut Utara teman-teman. Dan sebelum kita akan masuk ke daerah jalan yang banyak tikungan, sekarang jalanan masih lurus. Let's go. Dan akhirnya setelah kita masuk di banyak tikungan teman-teman, tadi sebelumnya kita masuk ke daerah yang jalannya mulai lebar. Dari Malangbong sampai dengan Banjar, jalanan cukup luas dan juga tidak banyak tikungan gitu teman-teman, karena medannya cukup lurus dan juga ya begitulah ciri khas Nasional 3 di daerah Jawa Barat. Let's go.
perjalanan jauh harus kita melihat bagaimana kondisi motor dan juga pengendara teman-teman. Dan di 100 km pertama kita akan istirahat terlebih dahulu untuk mendinginkan mesin, dikarenakan motor yang saya gunakan adalah motor Matic yang harus dipantau gitu ya untuk kesehatannya. Dan 100 km sekali kita harus beristirahat untuk mencegah kerusakan. Dan saat ini jam 9:16 kita sudah sampai di rest area Gentong teman-teman. Let's go. Dan setelah repacking, kita akan coba dulu bagaimana kondisi motor. Dan setelah ditata kembali teman-teman, barang-barang dan perlengkapan yang lain, akhirnya kita beres dan lanjut beristirahat. Dan di area Gentong ini teman-teman, untuk fasilitas mulai dari toilet sampai warung itu tersedia. Ini adalah rest area favorit saya kalau misalkan kita menuju ke arah timur gitu ya, melewati jalan Tasikmalaya. Dan cukup untuk 40 menit kita beristirahat di rest area Gentong teman-teman. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kembali menuju Bali. Let's go. Oke teman-teman, dan saat ini kita masih melaju di kawasan Ciawi, Tasikmalaya. Sebelum jam 10 kita sudah sampai dan beres tadi setelah istirahat di rest area Gentong. Kita lanjutkan perjalanan kembali teman-teman. Nah, untuk di daerah Ciawi ini truk jam segini masih banyak ya. Tapi kalau misalkan teman-teman keluar dari Bandung jam 12 atau jam 1 malam gitu, untuk truk memang agak banyak gitu ya untuk ke arah Jawa gitu teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di alun-alun Ciawi, Tasikmalaya. Let's go. Di flyover Raja Pola kita akan lurus, tidak akan belok ke kiri yaitu ke arah kota Tasikmalaya. Karena kita akan masuk ke jalur Cikoneng gitu teman-teman. Ini disebutnya memang jalur lingkar gitu ya, agar tidak memasuki kota Tasikmalaya teman-teman. Oke, setelah melewati Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, sekarang kita masuk di Kabupaten Ciamis. Dan ada satu kota lagi yang akan kita lewati, yakni kota Banjar teman-teman. Sebelum akhirnya kita akan masuk di perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Let's go. Jika teman-teman menuju arah Ciamis melewati kota Tasikmalaya, nah pertemuan yang tadi adalah pertemuan dari arah kota Tasik dan kita akan bertemu di jalur ini. Ada lagi satu jalur menuju ke arah Manonjaya teman-teman. Itu melewati jembatan Cirahong gitu ya. Tapi untuk malam hari kayaknya lebih recommended jalan Nasional 3 teman-teman. Kita percepat saja agar langsung melewati kota Ciamis. Let's go.
kurang dari jam 11 malam, kita sudah sampai di pusat keramaian dari Kabupaten Ciamis, teman-teman. Di sebelah kiri nanti ada kantor Bupati Ciamis dan di sebelah kanan ada alun-alun Ciamis dan juga Masjid Agung. Let's go. Jika teman-teman melewati Jalan Nasional 3 menuju ke Banjar, kalau misalkan lewat Jalan Ciamis, setelah lurus dari pusat keramaian gitu ya, nah kita akan masuk di jalur yang banyak tikungan teman-teman. Tepatnya di Kecamatan Cijenjing dan daerah Bojong di Kabupaten Ciamis. Teman-teman harus tetap waspada untuk melewati jalur ini, karena banyak sekali kendaraan besar yang saling salip dan tidak disarankan gitu ya kalau misalkan kebut-kebutan di daerah ini, karena jalannya memang cukup apa ya disebutnya, agak berkelok-kelok dan juga agak sempit gitu dibandingkan dengan jalur Nasional 3 yang nanti setelah melewati perbatasan provinsi. Let's go. Oke teman-teman, dan sekarang satu kota terakhir sebelum memasuki kawasan perbatasan, yaitu Kota Banjar. Dan kita sekarang sudah sampai di Kota Banjar. Ini adalah pintu masuk dari pusat keramaian Kota Banjar. Kotanya memang tidak terlalu besar teman-teman, tapi ini cukup lah untuk titik istirahat gitu ya, sebelum kita melanjutkan perjalanan ke arah timur. Dan jalur ini juga menjadi titik percabangan menuju ke Pangandaran, yang nanti di depan ada perempatan kita bisa belok kanan untuk arah Pangandaran. Let's go.
Setelah melewati jalur perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, ini kantor bensin saya sudah agak habis gitu ya. Jadi kita isi dulu untuk BBM yang kedua. Dan teman-teman, kita cukupkan untuk part 1 edisi perjalanan solo touring Bandung Bali. Kita lanjut di episode kedua. Let's go.